Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2511 Karma. Selama beberapa hari, surga hening, dan Great Chu juga damai. Saat itu malam, Ye Chen melingkar di puncak Yunfe Peak, menyerap cahaya bintang-bintang, untuk mengumpulkan kekuatan murid reinkarnasi. Kultivasi tingkat ketiga Zundi telah dikonsolidasikan, dan itu akan membutuhkan terobosan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk. Memantulkan cahaya bulan, saya melihat tubuh sucinya sedikit gemetar, alisnya sedikit berkerut, dan keringat mengalir dari dahinya. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat wajah yang terdistorsi, yang sangat ganas, menyeringai padanya, membawa yang tertinggi kekuatan sihir, sekuat dia, hampir hilang. Ledakan. Dia tiba-tiba mendengar raungan dari ketiadaan, membangunkannya. Itu ledakan yang sama lagi, ini yang keenam kalinya malam ini, seperti lonceng kematian, memberi orang firasat buruk. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memandang Chang Miao, ekspresi mereka diselimuti kabut, terutama Santo wanita, berdiri di Tianxuan pintunya adalah puncak gunung, dan saya menontonnya dari awal sampai akhir. Di puncak Jadegel Peak, Ye Chen sudah bangun, terengah-engah. Ini bukan pertama kalinya dia melihat wajah yang ganas dan terdistorsi itu. Selama bertahun-tahun, itu akan terjadi setiap 3 hingga 5 bulan, tetapi baru-baru ini, itu menjadi semakin sering. Kama. Ye Chen mengerutkan kening, dan menebak seperti itu. Dalam kehidupan seseorang, pembunuhan yang dia lakukan, perbuatan jahat yang dia lakukan, kebencian terhadap orang mati, dan karma yang belum selesai semuanya dapat membentuk karma. Kaisar ke-10 dari Great Chu pasti memiliki semacam kesadaran saat ini. Ketika karma terakumulasi hingga batas tertentu, itu akan memicu kekuatan dalam kegelapan, dan membuat malapetaka datang. Itu adalah legenda masuk ke dunia. Mungkin nirwana. Jika berlalu, karma akan terhapus. Dan itu akan baik jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda akan dihancurkan. Sayangnya, dia hanya menebak setengah benar, seringai yang menyimpang bukan hanya karma, tetapi juga lebih menakutkan daripada karma, tetapi semua orang tidak mengetahuinya. Apakah ada malapetaka sebelum Ekaristi selesai? Ye Chen bergumam pelan, bukan kebetulan, dia akan mengalami bencana di dunia. Hanya dengan membasuh karma seseorang dapat memenuhi syarat untuk daceng. Datanglah ke gerbang Tianxuan. Di luar langit, seorang gadis giok berkabut bergema, dan pembicaranya cantik. Begitu suara itu jatuh, celah terbuka di pesona Yunfeng. Ye Chen mengumpulkan pikirannya, bangkit dan melangkah keluar. Datang ke Tianxuan Men, sudah di aula besar, tidak ada orang lain, hanya wanita cantik yang berdiri dengan anggun, mengenakan pakaian polos, seperti mimpi, meskipun tidak jauh, sepertinya jauh dari mimpi. Saya tidak tahu jenis Tao apa yang dia kembangkan, saya hanya tahu bahwa Tao-nya sangat halus, tetapi Tao itu tampaknya tersembunyi, dan ada semacam kekuatan misterius yang terjalin, dan penglihatan berlanjut. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Tubuh Ye Chen Chu rapi, dan dia cukup dekat dengan gerbang istana, dengan postur menyelinap pergi sepanjang waktu, karena takut Santo wanita itu akan menyelesaikan masalah lama, dan itu akan menjadi tidak harmonis. Tunggu, kata Hong Yan dengan tenang dengan punggung menghadap ke Ye Chen. Ye Chen batuk kering, menemukan tempat duduk di dekat pintu dan duduk. Segera, para kaisar semu, termasuk Dewa Jenderal, Kaisar, Dewi Kunlun, Dewa Pedang, Dewa, dan Putra Pesawat, semuanya tiba satu demi satu. Sepertinya mereka juga dipanggil oleh kecantikan mereka. Sekarang, aula yang sepi telah mendapatkan banyak popularitas. Selalu ada beberapa orang yang tidak bermoral, seperti Raja Orang, yang berjalan dengan tangan di tangan dan mata mereka licik, dan kadang-kadang mereka akan datang ke sisi Ye Chen, ingin bertukar beberapa edisi langka. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen tidak peduli padanya, dan pernah menipunya dengan versi bajakan, yang merupakan dendam yang cukup besar. Di aula, ada keheningan, tidak ada kecantikan yang berbalik, dia juga tidak berbicara. Akhirnya, seorang Kaisar Zun tua berkata, "Senior, mengapa Anda memanggil saya ke sini?" "Tunggu," kata Hong Yan masih sama. Zundi mengangkat alis, sepertinya akan ada yang lain. Benar saja, tidak lama kemudian, seekor monyet dan seekor sapi datang.
Itu adalah Kaisar Kerasuci dan Kaisar Kuiniu. Mendominasi. Tidak peduli seberapa bullish dia, bisakah dia lebih bullish daripada orang kepercayaan? Pertarungan yang sangat besar, bagaimana situasinya? Keduanya duduk dan melihat ke kiri dan ke kanan. Hantu tahu. Orang suci itu mengangkat bahu. Tetap dalam damai, jangan membuat masalah, kata Tian Lao, hanya membenamkan dirinya dalam memoles manik ilahi, sampai cahayanya bersinar, itu adalah harta karun, jadi dia mengarahkannya dan mengacaukannya. Kuiniu Huang dan Seng Yuan Huang melengkungkan bibir mereka, dan otak mereka ditendang oleh keledai untuk melepaskan semua ini. Segera, 5 keluarga kerajaan dari wilayah selatan juga tiba, dan semua kaisar klan datang sendiri. Setelah itu, ada ras kuno, garis keturunan Donghua, suku Beiyue Jiuli, tanah suci Donghuang Yaoqi, dinasti naga Zongzu Daxia, dan faksi besar King Yixier, yang semuanya adalah raksasa. Dalam pertempuran seperti itu, benua Nether pasti akan hilang, dan guru suci yang baru akan datang sendiri. Melihat pemandangan ini, Zundi dari Dachu, dan bahkan Ye Chen, semuanya mengangkat alis mereka. Jelas, ini adalah konferensi. Hongyan masih diam, berdiri diam, sebagian besar orang yang dia panggil saling memandang dengan cemas, tidak tahu mengapa, tidak tahu apa arti pertempuran tubuh suci Dacheng perempuan itu. Mungkinkah kamu ingin memilih Jenderal Dewa? Di sudut, Ye Chen menyentuh dagunya. Di Huang dan Hongyan akan pergi ke prasejarah kuno, mungkin mereka akan mengambil banyak kaisar semu puncak seperti yang dilakukan Kaisar Zun di masa lalu. Masa lalu, dan ikuti yang tertinggi ke dunia kuno Hong Huang, tentu saja, akan menjadi Jenderal Dewa. Tidak hanya menurutnya begitu, tapi juga yang suci dan lainnya mungkin, mereka yang dipanggil oleh Santo Wanita akan menjadi salah satu dewa, dan mengikuti dua supremes untuk menjelajahi prasejarah kuno. Sambil berbicara, orang lain masuk, itu adalah tubuh abadi laki-laki. Jika jiwa naga kuno Taiksu ada di sini, pasti akan ada pertarungan lagi. Kaisar Kerasuci menghela nafas. Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini, tidak ada yang bisa membantahnya. Jika kita mengatakan bahwa kedua orang ini telah melakukan hal yang paling kejam di tahun-tahun ini, itu pasti jiwa naga kuno Taiksu dan tubuh abadi laki-laki. Karena tubuh abadi perempuan, mereka akan bertarung sesekali. Langit dan manusia adalah terbiasa, dan tubuh abadi itu nyata kiang, dalam pertempuran apapun, tidak pernah melebihi 3 gerakan. Mengapa? Ye Chen menghela nafas untuk naga 5, bahkan jika dia berkultivasi sampai mati, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa menandingi tubuh abadi laki-laki. Pada tingkat yang sama dan alam yang sama, bahkan Kaisar Naga mungkin tidak dapat memenangkan tubuh abadi, apalagi sisa jiwa terbagi menjadi 3 sisa jiwa. Ketika tubuh abadi laki-laki tiba, dia menemukan sudut dan duduk diam. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa dia tidak sendiri, dia juga memiliki warisannya sendiri, tetapi dia belum muncul di dunia ini, dan mereka telah berpartisipasi dalam beberapa kali invasi iblis. Hal ini dapat dilihat dari roh jahat iblis surgawi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika dia benar-benar membantai iblis surgawi, akan ada roh jahat semacam itu di tubuhnya, seperti roh jahat Kaisar Iblis Surgawi di tubuh Ye Chen. Oh halo, ini sangat hidup. Setelah tubuh abadi laki-laki, orang lain masuk. Kali ini, seorang lelaki tua kecil, berjalan dengan langkah kecil, dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini, tentu saja, berkabut dan kuno, senioritasnya lebih tinggi dari Di Huang dan Permaisuri Donghua, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Beberapa hari yang lalu, dia menggoda penguasa kota tanpa air mata, dan ditampar pergi dengan tamparan. Saat dia tiba, mata lebih dari 80% orang yang hadir menjadi sipit. Sungguh aneh, cara berjalan pria ini sangat arogan, seberapa seniorkah dia? Anda juga tinggi jika Anda mampu, ini adalah Dachu, bukan Anda di alam abadi berkabut, jenis yang berani membuat masalah di sini, tanpa bantuan kecantikan, kami dapat mengalahkan Anda menjadi abu, jenis yang meninggalkan Anda jiwa keluar dari akalmu. Tao tua berkabut tidak menganggapnya serius, meletakkan tangannya di tangannya, dan mengusir Kaisar Kilin yang duduk di samping Ye Chen, dan dia duduk dengan sangat sadar, dan tersenyum pada Ye Chen, apakah kamu merindukanku? Keluargaku dihukum oleh langit dan bumi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku, junior membantai Kaisar. Aku, keluarga generasi muda memiliki 2 tubuh suci yang agung. Aku, ini adalah percakapan yang aneh. Setiap kali pendeta Tao tua ingin berbicara, Ye Chen memotongnya. Chen begitu terhalang sehingga disebut flat. Jadi, lelaki tua berkabut yang baru saja duduk bangkit lagi, dan mengundang Kaisar Kilin kembali,
Duduk di sebelah Ye Chen, dia bisa sangat marah hingga dia setengah mati. Contoh yang bagus, dirampok oleh hidup dan mati. Menyimpan dendam, ini orang yang menyimpan dendam, siapa yang menyuruhnya untuk memukul Ye Chen? Ye Chen tersenyum riang, dan akhirnya dia sangat gembira, tidak hanya dia, Ye Fan dan Yang Lan, Di Huang dan Hong Yan juga berkata dengan percaya diri bahwa mereka menghancurkan Misty Old Daoist ke segala arah. Great Chu Zundi juga senang. Melihat Tao tua dengan wajah gelap dan rasa nyaman, dan membiarkanmu berjalan dengan sombong, kamu tidak bisa bertarung dengan kaisar keluargaku. Dalam hal bertarung, kamu jauh di belakang. Jadi, inilah Dacu, main aman saja, mau pura-pura agresif, keluar dan belok kiri. Ledakan. Sambil geli, seseorang masuk lagi, tubuhnya terlalu berat, dan aula bergemuruh ketika dia menginjaknya. Orang yang datang tampak kusam, matanya kosong dan kusam, dan dia penuh dengan yin, tetapi kuat. Itu benar, Menteri Jenderal leluhur mayat datang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menemukan sudut dan duduk. Setelah dia, Master Pedang Wutian dan 9 pedang Sanren datang bergandengan tangan, dan kemudian ada Hong Huang Qilin, yang darahnya tak tertandingi, dan berjalan dengan aura bajingan. Yu Hua Immortal King dan Jiu Tian Xuanfei juga tiba, melangkah bersama, benar-benar pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang dibuat di surga. Setelah itu, ada 10 istana Yama, berbaris rapi, dengan suasana mendominasi ke samping. Istana besar itu penuh dengan orang, seperti aula pengadilan di dunia fana. Selain itu, ini adalah pertemuan yang luar biasa, kecuali Hong Yan dan Ye Chen, siapapun yang memilih satu secara acak adalah kaisar kuasi puncak. Klan dan faksi hebat dengan kedalaman warisan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan teratas yang dapat diurutkan oleh surga pada dasarnya ada. Pada titik ini, tubuh suci wanita berbalik, masih terdiam, hanya satu demi satu kesadaran ilahi terbang keluar, satu menghitung satu di tempat kejadian, dan jatuh ke tengah alisnya. Apa yang kesadaran ilahi katakan adalah keputusan antara dia dan Di Huang, dan akan meninggalkan surga dan pergi ke prasejarah kuno untuk mencari tahu. Adapun mengapa mereka dipanggil, itu bukan untuk memilih para jenderal, tetapi untuk membagi wilayah. Yang disebut wilayah mengacu pada surga. Dengan Xuan Huang, Dacu, dan Neter sebagai pusatnya, itu dibagi menjadi 3 wilayah utama. Xuan Huang, Dacu, dan Neter. Kekuatan di setiap wilayah terintegrasi secara terpisah. Dalam waktu sesingkat mungkin, berkumpul bersama. Alasan melakukan ini dipahami dengan baik oleh semua orang yang hadir. Dalam beberapa hari, Kaisar Huang dan Hong Yan akan pergi ke dunia prasejarah purba, dan tidak akan ada penguasa tertinggi di surga. Jika ada invasi iblis, semua kekuatan surga akan dikhususkan untuk menjaganya. Saat itu datang, itu tertangkap basah. Untuk sementara, istana sunyi, kebanyakan dari mereka mengerutkan kening. Kedua makhluk tertinggi bisa menunggu kaisar baru dari surga sebelum pergi ke kehancuran besar primordial. Terburu-buru sekarang sudah cukup untuk membuktikan satu hal. Bukan tanpa tujuan. Hal-hal seperti ini, para dewa akan paling menyentuhmu. Di masa lalu, ketika Kaisar Zun hendak pergi, dia juga memanggil kekuatan surga, persis sama dengan pemandangan hari ini, dengan suasana menindas yang sama dan urgensi yang sama, yang membuat orang merasa gugup. Episode 2512 melihatmu pergi. Langit mendekati fajar, dan baru saat itulah para kaisar semu pergi. Terlihat semua orang diselimuti kegelapan, lapisan kabut ini berasal dari kata-kata keindahan, dan melibatkan zaman prasejarah kuno, tidak hanya diselimuti misteri, tetapi juga memiliki banyak makna bencana. Di istana, hanya tersisa 2 orang, Ye Chen dan Hong Yan. 3 hari, ikut aku jalan-jalan. Hong Yan tersenyum ringan, tanpa ancaman apapun. Ye Chen tidak pernah menolak, berjalan pergi berarti mengantarnya pergi. Bermandikan cahaya matahari pagi, keduanya meninggalkan Dacu, punggung mereka berangsur-angsur kabur, dan mereka pergi ke kedalaman langit berbintang, tepatnya, tempat pintu masuk banjir kuno berada. Tubuh suci wanita saat ini sedikit berbeda dari masa lalu, dengan cadangan yang lebih feminin, tanpa kata-kata, tidak ada penghinaan di mata, sebaliknya, ada lebih banyak kelembutan. Ketenangan ini membuat Ye Chen merasa sangat tidak wajar, dia masih terbiasa dengan tubuh suci wanita dalam ingatannya, dia mampu melawan, dan berbicara. Keduanya berjalan melewati petak-petak langit berbintang, cukup jauh dari Dacu. Benua Xuan Huang, gerbang All Heaven, dan benua Neter semuanya telah mengambil tindakan, dan sosok-sosok dapat dilihat di mana-mana, melangkah ke bintang-bintang kuno satu persatu, dan mereka harus mengintegrasikan kekuatan semua pihak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Santo wanita itu.
Dan orang di sebelah Hongyan bukan hanya Kaisar Chu Agung, tetapi juga memiliki kehormatan yang lebih tinggi. Benar, Ye Chen adalah panglima tertinggi di surga. Setiap kali ada iblis yang menyerang, perintahnya adalah urutan tertinggi. Ini adalah keputusan antara Kaisar dan kecantikan. Sebelum pertempuran, mahkota Ye Chen. Saya terjerat dalam karma, saya khawatir saya akan dirampok. Saya tidak tahu di mana di langit berbintang, saya mendengar Ye Chen berbicara, memecah kesunyian antara dia dan Hongyan. Sebelum Dacheng, pasti ada bencana, kata Hongyan dengan santai. Topik sudah dipilih, dan tidak ada lagi suasana canggung. Itu Pluto, tempat para murid Hades pernah mundur. Di langit berbintang ini, aku pernah bertemu dengan orang yang bereinkarnasi. Kota Zuxian, sebelum zaman kuno, ia membentuk reinkarnasinya sendiri, dan aku menjadi manusia di dalamnya selama 100 tahun. Ye Dasao memainkan kecerdikannya sepenuhnya dan kebijaksanaan, dan berjalan sepanjang jalan, dan tempatnya sekarang, dia biasa pergi ke sana saat dia berlatih, dan dia akan mengungkit dan membicarakan setiap hal yang menarik. Hongyan terkekeh, hanya mendengarkan dengan tenang. Memantulkan cahaya bintang, keduanya berangsur-angsur menjauh, seperti sepasang makhluk abadi, atau seperti sepasang turis, tertutup debu tahun-tahun, mereka ingin pergi ke akhir tahun untuk melihat tempat itu selamanya. Hari pertama berakhir dengan tenang. Ketika hari kedua tiba, sosok mereka, di langit berbintang yang luas, seperti setetes air di Taichang itu, begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat, dan setiap langkah yang mereka ambil, sosok itu akan menjadi kabur. Melihatnya nanti, ada dua tubuh suci, pria dan wanita, dengan punggung saling terkait, yang cukup romantis. Gambar seperti ini, Rao Mingdi dan leluhur Tao melihatnya, mereka berdua merasa bahwa mereka adalah pasangan yang cocok, pasangan yang dibuat oleh langit dan bumi. Jika tidak ada insiden di zaman kuno, keduanya mungkin akan menjadi pasangan suami istri. Di beberapa titik, keduanya memasuki bintang kuno fana. Jauh di pegunungan, di danau yang bersih, santo wanita itu tiba-tiba berhenti. Ye Chen memandangi danau dengan tenang. Ketika dia datang ke sini tiba-tiba, dia secara naluriah berpikir bahwa ada harta karun yang tersembunyi di sini, tetapi setelah mengintip, tidak ada yang aneh. Itu hanya danau biasa, jernih dan berkilau. Ini sangat keren untuk melihat hujan dan kabut. Putar punggungmu. Hongyan tiba-tiba berbisik. Ye Chen tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat ke samping, Hongyan sudah melepas mantelnya. Ini untuk mandi. Ye Chen mengangkat alisnya, mata emasnya tiba-tiba bersinar terang. Bukan hanya dia, mata pelayan Kaisar dunia bawah juga sangat cerah. Di tengah malam, ada manfaatnya, dan santo wanita cantik ingin mandi. Ini benar-benar kejutan. Sayang sekali dia ditakdirkan untuk melewatkan adegan yang memikat dan glamor sesudahnya. Mengetahui bahwa ada seorang kaisar yang tidak tahu malu di dunia bawah, bagaimana kecantikan bisa tidak siap, mengorbankan pesona, itu masih merupakan pesona tingkat kaisar, yang dapat mengisolasi cara kaisar untuk mengintip, mata menatap kedua kaisar dari dunia bawah, tidak peduli bagaimana mengumpulkan penglihatan mereka, mereka tetap tidak dapat melakukan apa-apa jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda akan melihat awan berkabut. Berbalik. Melihat mata Ye Chen terpaku, Hongyan menendangnya. Ye Chen batuk kering, tapi dia berbicara dengan patuh. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar, Hongyan memang ingin mandi, dan setelah pakaian peri pertama dilepas, yang kedua dan ketiga. Kulit putihnya diwarnai dengan kilau, seperti air yang mengalir, rambutnya juga diwarnai dengan bunga peri, memancarkan aroma feminin yang menawan, yang membuat orang merasa bingung, dan tubuh yang anggun ditampilkan dengan sempurna. Ye Chen hanya merasakan sesuatu keluar dari lubang hidungnya, dan pikirannya tertegun untuk sesaat. Apakah ini rayuan? Ya, ini rayuan telanjang seorang suci wanita yang senioritasnya lebih tinggi dari Kaisar Huang. Apakah dia tidak segan-segan melepas pakaiannya di depan generasi yang lebih muda seperti ini? Hongyan telah melangkah ke danau, memantulkan bintang dan cahaya bulan, wajah peri cantik itu penuh dengan awan merah, ini harus menjadi pertama kalinya dia melepas semua pakaian peri di depan pembudidaya laki-laki. Di tepi danau, Ye Chen tidak tenang lagi. Bagian plot ini benar-benar tidak terduga. Saya tidak tahu apa arti dari tubuh suci wanita. Apakah itu mandi sederhana, atau apakah itu memiliki arti yang lebih dalam? Bagaimana kalau aku turun untuk mandi juga? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tanpa berbalik, dan masih menghadap ke belakang seperti itu. Datanglah kapanpun kamu mau. Hongyan berkata dengan lembut, mengaduk percikan air dengan nyaman. Meskipun dia mengatakan itu, Ye Chen tidak berani. Tertawa dan batuk kering, jika dia benar-benar turun untuk mandi,
maka dia tidak perlu keluar, dan dengan temperamennya, dia bisa melemparkannya ke air dan menenggelamkannya. Menabrak. Suara airnya sangat jernih, seperti not musik, dan juga sangat indah. Ye Chen terganggu ketika mendengarnya, dan ada api jahat yang naik ke atas. Adik laki-laki yang gelisah sudah memprotes. Kami juga abadi manusia dengan emosi dan keinginan. Pada akhirnya, pria ini diam-diam menoleh ke belakang. Kemudian, dia memejamkan mata, dan setelah gemetar di tempat beberapa kali, dia berjongkok di tanah, menggosok matanya dengan keras, tidak melihat gambar yang indah itu, matanya berlumuran hitam. Ini juga berkat Kaisar Hades yang tidak melihatnya, jika tidak, dia akan membentakmu, bajingan, di mana roh tak tahu malumu yang biasa. Lihat, buka pakaianmu dan langsung ke sana. Tidak berani. Ini akan menjadi jawaban Ye Chen, jika ini terus berlanjut, itu tidak akan keluar. Untuk pertama kalinya, Kaisar ke-10 dari Great Chu sangat damai. Di danau, orang kepercayaan selalu nyaman, dan terkadang dia akan melirik Ye Chen di tepi danau, dan adegan Ye Chen berjongkok dan menggosok matanya dengan punggung menghadapnya benar-benar lucu. Ketika dia menutup matanya sejenak, semburat merah muncul di pipinya, diikuti dengan sedikit kekecewaan, bukankah aku mengatakannya? Biarkan kamu turun untuk mencuci, kenapa kamu tidak datang? Salahkan hanya menyalahkan. Anda meninggalkan terlalu banyak bayangan pada orang-orang, yang berani turun untuk mandi. Bagaimanapun, Ye Chen tidak berani, jika itu adalah kaisar dunia bawah, dia mungkin akan datang dengan tergesa-gesa. Gambarnya benar-benar harum dan indah, patung tubuh suci wanita sedang mandi di danau, dan tubuh suci seorang kaisar semu berjongkok di tepi danau, dengan punggung saling berhadapan, dan mereka tidak tahu siapa mereka. Pemikiran. Memantulkan cahaya bulan, si cantik akhirnya keluar, mengenakan pakaian peri lagi, dengan rambut basah, dan tetesan air berjatuhan, sepasang mata indah seperti air, di mana Anda bisa melihat lapisan gelombang air yang beriak. Ye Chen juga berdiri, masih menggosok matanya yang penuh dengan bintang emas. Selama setengah jam, konsentrasinya benar-benar kuat. Sejak pandangan pertama, dia tidak berani melihat ke belakang. Kecantikan yang dia lihat marah dan lucu. Ketika dia seharusnya serius, dia tidak serius. Apakah itu Ye Chen yang tidak bermoral? Hilang, hilang. Dengan sepatah kata dari si cantik, dia melangkah ke dalam kehampaan, dengan nada yang sedikit kesal. Di belakangnya, Ye Chen menggosok matanya, dan mengikuti dengan malas, masih membayangkan hal-hal indah tentang Chun Xiao. Saya tidak tahu, jika dia tahu apa yang dipikirkan Hong Yan, ekspresi seperti apa itu, saya pasti menamparkan diri saya 2 kali. Seberapa bagus kesempatan itu terbuang sia-sia. Pesona jalan kaisar akhirnya ditarik kembali. Kaisar dunia bawah akhirnya bisa melihatnya, garis hitam di wajahnya juga merupakan wajah penyesalan, aku benar-benar meremehkan kecantikannya, bahkan mata kaisar bisa tertutup, dia luar biasa. Memasuki langit berbintang lagi adalah perjalanan panjang lainnya. Jalan ini sepertinya tidak ada habisnya, hanya ada 2 sosok, berjalan tanpa henti, bukan sepasang dewa, tapi lebih seperti sepasang dewa, diikat oleh semacam cinta. Ketika hari ketiga tiba, Ye Chen mengerutkan kening, karena dia mencium bau nafas yang membuatnya benci, pedang Zuxian. Dia bisa menciumnya, dan santo wanita itu juga mengetahuinya, dan mengabaikannya. Kamu bisa menerimanya dengan 1 pukulan, kata Ye Chen melalui transmisi suara. Tidak. Hong Yan menjawab dengan sederhana, dia dan Di Huang telah bergabung, dan mereka tidak pernah memenangkan pedang Zuxian, apalagi dia, dan dia tidak berniat bergerak. Kali ini, tujuan membuka pintu masuk ke kehancuran besar primordial adalah untuk menarik pedang eksekusi abadi muncul, bukan untuk menangkapnya, tetapi untuk mengarahkannya ke kehancuran prasejarah primordial. Ini adalah rencananya dengan Di Huang. Ye Chen mengerti arti dari ini, dan melanjutkan tanpa bertanya lagi. Kamu hanya bisa membukanya setelah aku pergi. Hong Yan melambaikan tangannya dan menyerahkan sebuah bungkusan. Sayang. Ye Chen mengambilnya, matanya berbinar. Hong Yan menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menahan keinginan untuk menjadi gila. Sayang, apakah kamu mengenali bayi? Dengan kecantikan seperti itu berdiri di sampingmu, kamu tidak tahu. Tidak mungkin tanpa ide, tetapi beberapa orang. Ini benar-benar saat yang kritis ketika Anda kehilangan rantai jika Anda memiliki hati yang jahat itu, jika Anda tidak memiliki nyali, Anda tidak akan dapat memanfaatkan kesempatan itu. Ini sudah hari ketiga, langkah Hong Yan melambat tanpa bisa dijelaskan. Untuk beberapa alasan, semakin dekat dia dengan Tian Huang, semakin dia ingin memiliki seseorang untuk diandalkan, berharap memiliki bahu yang tebal, sehingga dia bisa berbaring dan bersikap lembut sejenak, jadi dia tidak akan menyesal.
Namun, seseorang telah mempelajari sachet itu sepenuhnya, jadi bagaimana dia bisa mengerti artinya? Dalam perjalanan ke depan, cahaya bintang telah banyak meredup, dan semakin jauh dari daerah yang ramai, langit berbintang yang luas juga kurang populer, dan bintang-bintang kuno yang hidup semakin sedikit. Ye Chen akhirnya menyingkirkan bungkusnya. Meskipun dia berjalan berdampingan dengan Hong Yan, dia selalu secara tidak sengaja melirik ketiadaan. Dia tidak bisa melihat pedang Zuxian, tetapi dia bisa merasakan desanya. Dia telah mengikuti mereka sepanjang jalan. Pada suatu saat-saat tertentu, dia tiba-tiba diberi pedang. Fakta telah membuktikan bahwa dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Zhu Xianjian tidak bodoh, ada tubuh suci Da Cheng, beraninya dia kehabisan untuk menemukan kegembiraan. Ikuti saja, tunggu saja pintu masuk prasejarah kuno. Kota tanpa air mata, apa asalnya, bisik Ye Chen. Itu milik surga kuno, kata Hong Yan dengan santai. Tidak heran. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, dan menjadi lebih ingin tahu tentang surga kuno. Area terlarang milik surga kuno, dan kota tanpa air mata juga milik surga kuno, yang terlalu kuat. Selama sisa perjalanan, lelaki ini menjadi cerewet lagi, terutama karena dia bingung, dan meminta nasihat kepada orang suci itu. Setelah dia pergi, entah kapan dia akan kembali, dan kesempatan ini harus dimanfaatkan. Akan melihat keindahan, ada jejak garis hitam di wajah cantik, dan mata indah juga menyala. Wanita tua itu akan pergi. Apakah Anda bisa kembali hidup masih menjadi masalah pendapat? Anda masih tidak berguna untuk berurusan dengan ini, bukankah begitu? Tidakkah Anda akan mengatakan beberapa kata cinta untuk menggerakkan saya? Episode 2513 Pintu masuk ke kehancuran besar primordial. Ini adalah langit berbintang yang mati, luas dan tak terbatas, tidak ada satu bintang pun. Tidak ada sedikit pun cahaya bintang, seolah diselimuti lapisan awan, dingin dan gelap, hanya gumpalan pasir hisap yang berkeliaran, disertai angin bintang, membawanya cerita, mengalir ke alam semesta frontier tandus. Ini adalah Tian Huang. Di masa lalu, Kaisar Huang dari tubuh suci Da Cheng, yang menjadi kaisar untuk melindungi bulan, ada di sini, dan dia bertarung sendirian dengan 5 kaisar surga dan iblis. Disinilah dia dihancurkan. Di beberapa titik, gerbang domain terwujud di kejauhan. Kemudian, saya melihat Di Huang melangkah keluar, diikuti oleh 3 orang, satu tetua Tian Xuanmen, satu Zixuan, yang lain adalah Raja Rakyat, keduanya, satu adalah sisa jiwa permaisuri Donghua, dan lainnya adalah sisa jiwa kaisar manusia di sini. Saksikan pembukaan kembali pintu masuk prasejarah kuno. Ketiganya tiba lebih dulu, tetapi mereka tidak melihat Hong Yan dan Ye Chen, dan mereka mungkin masih dalam perjalanan. Ini, Tian Huang. Mata di Lao penuh dengan kebaruan, sejak dia jatuh, dia melihat ke kiri dan ke kanan, sekelilingnya gelap, tidak ada satu bintang pun yang terlihat, dan dia tidak bisa mencium bau energi kehidupan. Meskipun dia adalah manusia dari semua surga, meskipun dia pernah mendengar tentang Tian Huang, dia masih datang ke sini untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan dia, Raja Manusia jauh lebih tenang. Jiwa kaisar manusia yang tersisa, Zhan Wuskum tahu segalanya. Dia pernah ke sini sebelumnya, dan dia pernah ke sini lebih dari sekali, dan dia sudah lama mengenalnya. Di Huang berdiri diam, terdiam dan terdiam, dengan mata emas cerah, sulit untuk menyembunyikan kesurupan dan nostalgia. Setelah jutaan tahun, ketika dia kembali ke tempat lamanya, ada lebih banyak perubahan. Untuk bersaksi kepada Hu Yuesang, dia dimakamkan di sini. Sekarang, keabadian telah berlalu, dia yang mati dalam pertempuran masih ada di dunia, dan Yuesang, yang menjadi kaisar, telah lama menjadi debu dalam sejarah. Cinta tertinggi penuh dengan penyesalan. Satu kehilangan akan menjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya selama bertahun-tahun, akan sulit untuk melihat lagi orang kepercayaan tertinggi itu, yang tersisa hanyalah hubungan cinta yang berlubang, yang lambat laun akan berkembang menjadi mitos seiring dengan legenda. Di satu sisi, mata indah Zixuan sudah dipenuhi kabut, membuat pikirannya kabur. Bagaimana mungkin sisa jiwa permaisuri tidak pernah ke sini setelah kematian Kaisar Huang dalam pertempuran kuno? Permaisuri akan datang ke sini setiap tahun, membawa keranjang bunga, dan menaburkan bunga persik ke seluruh langit. Dengan suara mendengung, gerbang domain muncul kembali. Kali ini, Hong Yan dan Ye Chen yang berjalan keluar, seperti pasangan, bergandengan tangan. Tak perlu dikatakan, cantik, dia pasti hidup di alam liar. Ye Chen, di sisi lain, seperti orang tua itu. Ketika dia kembali ke sini, apa yang dia lihat adalah kehancuran, tetapi yang dia rasakan adalah kesedihan yang mendalam. Tubuh suci terkuat dalam sejarah mati di sini dalam pertempuran. Mendengar raungan dari God of War, dia berjuang untuk kekasihnya.
Ayo mulai. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh kata-kata Ren Wang. Setelah kata-kata itu jatuh, Dilao maju selangkah, berdiri diam sedikit, dan Ye Chen bahu-membahu dengannya. Segera, saya melihat tubuh dewa tua itu sedikit gemetar, dan cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, yang berubah menjadi pola ilahi tingkat kaisar, memancarkan kekuatan kaisar yang ekstrim, yang merupakan kekuatan kaisar dari Immortal Martial Kaisar, yang cahaya ilahi kaisarnya panas, sangat menyilaukan sehingga langit berbintang bersinar terang. Di bawah tatapan beberapa orang, Kaisar Dao Divine Rune seperti seberkas cahaya peri, yang langsung menuju ke langit, dan akhirnya menggantung di kabut, perlahan meleleh menjadi ketiadaan. Di dunia ini, sulit untuk menemukan jejaknya. Pada saat yang sama, Ye Chen memikirkan keabadian, dan waktu membeku, dan bunga-bunga di sisi lain mekar dengan bangga, memenuhi langit berbintang, dan semua bunga seterang api. Bersenandung. Langit berbintang bergetar dan berdengung keras, dan celah cahaya terlihat, yang terwujud secara vertikal dari atas ke bawah, dan kemudian menyebar ke kedua sisi. Gerbang cahaya yang mengangkat langit terbuka. Saya tidak tahu seberapa besar memang begitu, tetapi saya hanya tahu bahwa orang-orang berdiri di depan gerbang cahaya. Seperti semut. Apakah ini pintu masuk ke Primordial Great Desolation? Ye Chen bergumam, ekspresinya bingung. Bukan hanya dia, Raja Manusia dan Penatua Bumi juga memiliki ekspresi seperti itu, yang lebih baik dari dua tubuh suci Dacheng, dan ini juga pertama kalinya mereka benar-benar melihat pintu masuk dunia prasejarah kuno, yang tertutup debu selama ribuan tahun. Kaisar Zhongguo sangat kuat. Orang tua itu kagum, dan tanpa sadar memiringkan kepalanya, dan melirik Ye Chen. Dia bisa melihat keabadian Ye Chen 10.000 tahun yang lalu, dan bahkan Ye Chen dalam perhitungannya. Kaisar itu benar-benar menakutkan. Adegan ini sekarang tampaknya tidak disengaja, tetapi sebenarnya itu adalah semacam kebutuhan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat ke pintu masuk Taiko Hong Huang. Melihat ke dalam melalui gerbang cahaya, ada kekacauan, keanehan, kilat dan guntur, dan tidak ada jalan ke depan, dan ada kekuatan misterius yang meluap, bukan milik langit, begitu luas, membuat orang gemetar, dan saya selalu merasakan kedalaman kekacauan, menyembunyikan dewa yang dapat menghancurkan dunia, meskipun kaisar itu sunyi dan cantik, dia juga mengerutkan kening, mencium bau napas yang mengerikan. Kehidupan pertamaku, apakah aku masuk dari sini? Ye Chen tampak bingung, dan pada saat tertentu, dia sepertinya bisa melihat gambar yang rusak. Itu adalah kehidupan pertamanya, yaitu, Kaisar Xianwu. Mengenakan kekaisaran baju besi, memimpin jutaan jenderal, dan meninggalkan kampung halaman surga dengan misi tertentu di pundaknya. Sejak hari itu, dia telah meninggalkan misteri yang belum terpecahkan kepada rakyat jelata di semua wilayah, Kaisar Agung tewas dalam pertempuran, pasukan jutaan dewa musnah, dan hanya gumpalan api nyata yang tersisa di dunia. Pintu masuk telah dibuka, dan Raja Manusia serta para tetua negeri semua mundur selangkah. Ya dewa, bisakah Zixuan? Bisakah aku memelukmu? Mata Zixuan berkabut, dan dalam satu kalimat, semua keberaniannya habis, dan itu juga membawa semua harapan yang dia miliki sejak dia menjadi bijak. Jiwa yang tersisa, tapi bagaimanapun juga dia bukan seorang permaisuri. Memeluk kekasih permaisuri akan menjadi kehidupan abadinya, salah satu harapan terbesarnya yang luar biasa. Di Huang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, yang dianggap menyetujui. Zixuan tersenyum dengan air mata berlinang, melangkah maju, memeluk Di Huang, membenamkan pipinya dalam-dalam, dan memeluk tangannya, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan ini adalah pertama kalinya dia begitu lancang. Dalam sekejap, kabut di matanya mengembun menjadi embun beku, dan air mata di matanya membasahi dada Di Huang. Jiwa sisa permaisuri membawa ingatan permaisuri, dan juga membawa cinta permaisuri. Yue Sang mencintai Di Huang, betapa tidak, dia baru berani mengungkapkannya saat berpisah, karena mungkin perpisahan ini adalah hidup dan mati yang terjauh. Itu bagus. Ye Chen tersenyum. Ye Chen, bisakah kamu memelukku? Si cantik berbisik lembut, matanya yang indah selembut air. Ye Chen tersenyum, melangkah maju, dan membuka lengannya yang lebar. Tidak ada pikiran cabul dalam pelukan ini, itu adalah pelukan seorang teman lama, pelukan ekaristi, dan pelukan perpisahan. Tapi Hongyan berbeda, memeluknya dengan tangan giok, pada saat itu, dia sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, seolah dia harus mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuh Ye Chen sebelum semuanya berakhir. Retakan, retakan. Suara tulang patah dan retak di dada semua berasal dari tubuh Ye Chen. Keindahannya tidak lebih baik dari Zixuan. Zixuan memeluk tubuh suci.
Ini berbeda, itu adalah tubuh suci Dacheng asli. Ye Chen bahkan tidak tahan dengan sedikit usaha, apalagi semua kekuatannya, dia hampir dihancurkan menjadi gumpalan oleh Ye Chen. Dalam situasi seperti itu, belum lagi pengalaman fisik, hanya dengan melihatnya, itu semua sangat menyakitkan. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Bicaralah dengan baik. Ye Chen mengatakan kalimat ini dengan darah tua yang mengalir keluar. Si cantik tersenyum, dengan kasih sayang, kekuatannya akhirnya tenang, dan kekuatan tubuh suci mengalir ke tubuh Ye Chen, membantunya menghubungkan tulang suci, jika bukan karena perpisahan. Dia tidak tahu bahwa dia akan kehilangan ketenangannya seperti ini, dia juga tidak akan mengungkapkan perasaannya dengan tidak sabar, karena takut jika dia pergi, itu akan menjadi perpisahan selamanya. Ratu yang tak tertandingi lebih seperti menantu perempuan kecil saat ini, dengan pipinya terkubur dalam-dalam, dengan rakus mendengarkan detak jantung Ye Chen, dadanya sehangat dulu, penuh kekuatan sihir, membuatnya tidak mau pindah. Jiwa sisa seorang kaisar wanita, memegang tubuh suci Dacheng, dan tubuh suci wanita Dacheng, memegang tubuh suci kecil dari kaisar semu. Gambar ini sepertinya membeku dalam waktu, penuh cinta dan air mata, keengganan dan nostalgia. Di belakang mereka, Renwang dan Tianlao merasa berlebihan, dan mereka selalu merasa ada cahaya di atas kepala mereka, seperti bola lampu. Pada saat yang sama, keduanya menoleh ke samping, Renwang memandang Dilao, dan Dilao memandang Renwang, dan untuk beberapa alasan, mereka berdua ingin mengatakan, kalau tidak, ayo berpelukan juga. Begitu ide ini muncul, mereka berdua tiba-tiba ingin muntah, dan mereka merasa jijik saat melihatmu sebagai bajingan tua. Zeng. Tiba-tiba, suara pedang terdengar, dan sinar cahaya ilahi 7 warna melintas ke gerbang cahaya. Pedang Zuxian. Pria tua itu mendengus dingin, dan niat membunuhnya tiba-tiba muncul. Tenang. Raja manusia Yuyu berkata, orang yang tahu segalanya ini sepertinya tahu bahwa pedang Zuxian akan datang, atau dengan kata lain, ini adalah rencana Kaisar Huang dan Hongyan. Tidak dapat memahami pedang Zuxian, dia harus memperkenalkannya ke dunia prasejarah kuno. Melakukan hal ini dapat menyebabkan perubahan lebih lanjut pada zaman prasejarah kuno, tetapi demi kedamaian surga, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya di Huang dan Hongyan akan menanggung semua bahaya. Pada akhirnya, Zixuan melepaskan Di Huang, dan Hongyan melepaskan Ye Chen. Kembalilah hidup-hidup. Kembalilah hidup-hidup. Zixuan tersedak, Ye Chen tersenyum, sisa jiwa seorang kaisar wanita, dan seorang kaisar agung Chu, semua berkata serempak, kembali hidup akan menjadi harapan yang telah lama disayangi itu akan menemaninya seumur hidup. Di Huang dan Hongyan tersenyum, berbalik diam-diam, dan melangkah ke gerbang cahaya. Di Huang mengenakan baju perang, Hongyan mengenakan pakaian perang, seorang pria dan seorang wanita, dua tubuh suci Dacheng, seperti dewa perang 8 kehancuran, seperti ratu dunia semuanya memiliki punggung yang tinggi dan lurus, dan di bawah pengawasan ketat Ye Chen dan yang lainnya, mereka berangsur-angsur menjauh, hanya menyisakan 2 punggung yang kabur dan berubah-ubah ke surga. Zixuan tidak bisa menahan lagi, dan menangis lebih menyakitkan, seperti air mata. Saat itu, ketika Di Huang pergi untuk melawan 5 kaisar, yang tersisa untuk permaisuri adalah tampilan belakang, dan tampilan belakang itu benar-benar menjadi tampilan belakang, sangat mirip dengan pemandangan saat ini. Jalan ini, mungkin ini akan menjadi perpisahan selamanya, mungkin seperti Kaisar Zun dan sejuta dewa, mereka akan mati di dunia prasejarah kuno. Bersenandung. Langit berbintang bergejolak, pintu lampu berdengung, lalu perlahan menutup dan menghilang, seolah belum pernah muncul sebelumnya, langit berbintang ini kembali gelap. Ye Chen terdiam, dan perlahan membuka bungkusan yang diberikan Hongyan kepadanya. Itu bukanlah harta rahasia yang menantang surga, tapi sehelai rambut indah. Rambut indah Hongyan memancarkan aroma feminin yang samar. Seutas rambut untuk seorang wanita, seutas benang seorang pria usia bulan, yang Anda berikan adalah rambut yang indah, tetapi yang Anda tanam adalah cinta. Mengapa? Raja manusia menghela nafas, dan para tetua bumi juga menghela nafas. Jiwa sisa permaisuri melanjutkan cinta permaisuri. Dia mencintai tubuh suci Dacheng Kaisar Huang, sedangkan santo wanita Dacheng mencintai Ye Chen. Kedua hubungan cinta ini adalah kisah yang bagus. Dalam kegelapan, mereka berempat juga pergi. Mungkin, tidak ada yang memperhatikan bahwa di mana gerbang cahaya menghilang, ada seberkas cahaya peri berwarna-warni yang melintas, belum lagi Ye Chen dan yang lainnya, bahkan Kaisar Daozu dan Underworld tertipu. Itu adalah Sword of Immortal Executioner, kekuatan aslinya setinggi langit, tapi berbalik lagi. Episode 2514 Ketidaksesuaian besar. Dalam perjalanan pulang, ada sentuhan kesedihan,
Entah itu Ye Chen dan Zixuan, atau lelaki tua dan raja. Mulai hari ini dan seterusnya, surga tidak lagi memiliki supremes untuk duduk di kota. Di masa lalu, mereka memiliki banyak kepercayaan diri dan melepaskan 3 poin. Untungnya, kedua supremes membawa pedang Zuxian. Di masa depan, surga hanya perlu untuk menjaga dari iblis sampai surga keluar, kaisar baru. Di tengah jalan, Zixuan berjalan ke sisi lain tanpa suara, punggungnya sepi dan suram, dan masih ada air mata di sudut matanya. Dia pergi ke kampung halaman Kaisar Huang dan Yue Sang, mengingat masa lalu, dan tidak akan datang keluar lagi dalam waktu yang lama. Gadis yang baik. Dilao menghela nafas. Kenapa aku tidak membuat garis denganmu, orang tua? Raja manusia berkata dengan penuh arti. Jangan membuat masalah. Dilao terbatuk, tidak ada yang berani menggoda orang kepercayaan di Huang. Keduanya mengobrol dengan gembira, sementara Ye Chen di sampingnya tetap diam. Terlihat alisnya berkerut sesaat, dan pikirannya dalam keadaan kesurupan sesaat. Rintangan karma masih berkumpul, dan dia telah mendekati batas tertentu tanpa batas, yang akan menyebabkan bencana datang. Raja manusia melirik Ye Chen lebih dari sekali, dan dia telah melihat beberapa petunjuk. Ini adalah awal dari bencana. Pasti ada malapetaka sebelum selesainya tubuh suci kuno, dan Ye Chen tidak bisa melarikan diri. Bisakah kamu mengetahui kaisar surga yang baru? Dilao menusuk raja. Aku bilang itu Xiong Er, apakah kamu bisa dipercaya? Jawab raja manusia dengan santai. Anggap saja aku tidak bertanya. Dilao menahan keinginan untuk kehilangan kesabaran. Raja manusia tidak menganggapnya serius, dia mahir dalam deduksi Zoutian. Tetapi kaisar baru dari surga benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Keberadaan level itu sudah bahu-membahu dengan Dao, dan bahkan melampaui Dao. Dia pandai dalam hal itu, aneh jika dia bisa mengetahuinya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Ye Chen mempersembahkan korban ke gerbang domain. Di ambang langit berbintang yang ramai, ada banyak popularitas. Kebanyakan orang di dunia sibuk, atau lebih tepatnya, mereka sedang mengintegrasikan kekuatan. Nenek moyang Xiaopai tidak tahu apa yang disebut, apalagi fakta bahwa Kaisar Huang dan Hongyan telah pergi. Diperkirakan ada 2 makhluk tertinggi yang duduk di surga. Ini tidak mengherankan bagi mereka, hanya karena masalah prasejarah purba, afiliasinya sangat rahasia, tidak sampai tingkat tertentu, dan tidak ada latar belakang yang kuat di belakang mereka, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ini juga demi kedamaian surga. Di masa lalu, ada 2 badan suci Dacheng, Kaisar Huang dan Hongyan, dan tidak ada yang berani membuat masalah, apalagi pertempuran besar. Jika berita kepergian kedua makhluk tertinggi itu dipublikasikan, pasti akan menimbulkan kepanikan dan kepanikan. Kekuatan gelisah, seperti sekte pertapa yang tidak aktif, akan memikirkan kekacauan penulisan, dan banyak perang pasti akan terjadi. Musuh surga adalah iblis surga, jadi mengapa repot-repot menghabiskan kekuatan tempur mereka sendiri? Sangat bagus sekarang, kecuali sekte besar, guru hebat, dan kekuatan gaib yang hebat, tidak ada yang tahu tentang 2 makhluk tertinggi. Ini adalah pencegah yang tidak terlihat. Jika Anda berani membuat masalah, Anda harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa tindakan pasukan besar masih sangat cepat. Dachu, Xuan Huang, dan Yuming membagi langit menjadi 3 bagian, membagi wilayah, mengintegrasikan kekuatan, dan mengumpulkan kekuatan dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga iblis tidak akan menyerang dan lengah. Di langit berbintang yang luas, Ye Chen juga meninggalkan tim dan pergi ke tempat lain. Ketika dia melewati bintang fana kuno, dia masuk tanpa suara. Itu masih kota yang sama bernama Zuxian, dan sangat ramai di malam hari. Restorannya masih ada, dan meja peramalnya masih ada, dengan bambu tiang dan kain putih kipas, dengan kata Ye Bengxian tertulis di atasnya. Setelah beberapa dekade, ketika saya datang ke kota Zuxian lagi, saya merasa sedih. Dalam 100 tahun terakhir, itu adalah ingatan dunia fana, dan itu juga cara dunia fana. Di tengah malam, dia melihat keluarga yang, lalu pergi ke hutan belantara, dan berhenti di depan kuburan Tuan Yang Ge dan Sialan. Batu nisan itu tertutup debu tahun-tahun, dan Erhu bobrok sudah lama melebur menjadi loes. Saksikan hubungan keduanya. Mengapa? Ye Chen menghela nafas dan menuangkan kendi anggur keruh. Orang-orang yang berbaring di dalamnya bukan hanya 2 manusia, tetapi juga orang tua dari bintang tunggal Tianxia, dan mertuanya. Sebab dan akibat adalah bagian dari jalan manusianya. Memantulkan cahaya bintang, dia berbalik diam-diam dan hanyut. Pada malam yang damai, dia kembali ke Dachu lagi. Ketika saya tiba di puncak Yunfei, saya melihat 3 wanita duduk mengelilingi meja batu, minum teh dengan tenang. Satu adalah Chu Xuan, yang lainnya adalah Peri Wuking, dan yang lainnya adalah Peri Wulai.
Mereka bertiga duduk bersama, dan Ye Chen tidak terkejut. Mereka semua berasal dari kota tanpa air mata, dan mereka berdua adalah dewi dari kota tanpa air mata. Tidak seperti Chu Xuan, dua lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dari mata mereka, tidak dapat menemukan sedikit pun emosi manusia, itu benar-benar kejam. Bukan menyombongkan diri, jika Jenderal kelima dan Raja Wu dari dinasti Zhou Timur dipukuli sampai lumpuh di depan mereka saat ini, kebanyakan dari mereka tidak akan cemberut, dan juga tidak akan merasa tertekan. Namun, mereka bertiga juga beruntung ada yang mencintai mereka, dan mereka tidak segan-segan menginjak jembatan Naihe, rela mengorbankan nyawa demi cinta. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku sangat merindukanmu. Song Yu juga ada di sana, tersenyum, menemani Peri Wu Lei, istri yang sudah menikah ini berbeda, penuh kemuliaan. Singkirkan ini. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan memasukkannya ke Song Yu. Adapun isi tas penyimpanan, itu pasti harta karun, produk khusus dari Grid Chu-nya, resep rahasia eksklusif dari alchemy Sein, belum lagi Grid Sein, bahkan Kaisar Zun harus berlutut setelah memakannya. Kaisar ke-10 Dacu, implikasinya masih sangat jelas. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, beri makan menantu perempuan Anda. Hidup masih sangat bergizi. Tidak peduli apakah dia tanpa air mata atau kejam, dia tidak tahan dengan keahlian Dacu. Hal yang indah tentang Fajar musim semi. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Song Yu memberi Ye Dasao tatapan putih, dan berkata begitu, tapi tas penyimpanannya adalah tas Rami. Untuk orang sepertimu, lebih baik tidak datang ke Dacu di masa depan, mudah dipukuli. Ye Chen juga memutar matanya, mereka sangat akrab, apakah pantas menangani hal-hal yang tidak berguna ini? Malam berangsur-angsur semakin dalam. Peri Wu Lei akhirnya bangun dan berpegangan tangan dengan Song Yu, punggungnya kabur di malam hari. Jenderal Dewa Kelima juga datang dan mengambil Peri Wu King. Ini sangat bagus, tapi aku terjebak di negara tanpa air mata dan hati. Melihat punggung 4 orang pergi, Ye Chen tidak bisa menahan nafas lega, dan berharap para kekasih di surga akhirnya akan menikah. Jika kota tanpa air mata datang lagi, kamu bisa memutar beberapa lagi, kata Chu Xuan sambil tersenyum. Ye Chen tidak berbicara, tetapi dia masih memiliki keinginan. Ketika dia berhasil, dia mungkin akan membalikkan kota tanpa air mata, dan membawa pulang semua korban penculikan. Bakat Dacu, mereka yang tidak memiliki menantu perempuan, dihitung sebagai satu, di samping satu sama lain rambut, kebiasaan rakyat. Anda harus tangguh. Malam ini, Tuan Muda Ye yang cerdas ditinggalkan di luar pintu lagi, dan Kaisar Dunia Bawah yang menonton terus mendecakkan lidahnya dengan begitu banyak istri cantik, dia hanya bisa menatap mereka, tidak heran dia tidak melukai dirinya sendiri. Di bawah pohon tua, Ye Chen sudah duduk, mengambil pisau pahat, dan mengukirnya satu per satu. Ukiran kayu juga pencerahan, memperhatikan keadaan pikiran, tidak semua orang bisa melakukannya dengan aman, seperti pekerjaan teknis semacam ini, biarkan Xiong Er melakukannya, dia tidak bisa melakukannya, bagaimana dia bisa mencerahkan Tao. Namun, malam ini, keterampilan mengukir kayu Ye Chen jauh dari standar. Sepotong kayu yang bagus awalnya diukir seperti aslinya, tetapi gambarnya rusak karena beberapa pisau yang seharusnya tidak ada di sana. Ye Chen berhenti dan menggelengkan kepalanya lebih dari sekali, alasannya adalah karena kekuatan karma, dia selalu kesurupan sesaat tanpa menyadarinya, dan dia bahkan tidak bisa memegang pisau pahat dengan mantap. Ini persis pertanda malapetaka. Ada banyak kejahatan dan rintangan. Dia telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak wajar di sepanjang jalan. Para dewa tampaknya menyimpan dendam. Ini belum berakhir sampai dia dipaksa melakukan perampokan, dan dia harus dibunuh sebelum menyerah. Dalam beberapa hari berikutnya, kesurupannya menjadi semakin sering. Dalam kegelapan, seringnya yang terdistorsi dan ganas itu tampak seperti mimpi buruk, setiap kali dia tertidur, dia pasti akan bertemu dengannya, dia tidak tahu apakah itu rintangan karma atau rintangan setan, dan itu terjerat dengannya. Cahaya pagi hangat dan damai, dan hari baru akan datang. Ye Chen bangun pagi, pergi ke kompor, memakai celemek, dan membuatkan sarapan untuk istrinya. Aksi memotong sayuran, dan aksi mengangkat sendok untuk menumis masing-masing cukup ajaib. Senang punya suami pekerja keras. Culing keluar lebih dulu, masih tersenyum dengan sentuhan main-main, tidak seperti seorang ibu. Alasan mengapa Yeling eksentrik bukan hanya karena mantel Tuan Muda Ye, dan juga mendapat beberapa biografi yang benar darinya. Ketika momoku menghilang, aku akan menjadi orang pertama yang berurusan denganmu, kata Ye Chen dengan riang. Tidak serius. Culing hanya menggigit mentimun dan melemparkannya dengan tangannya. Tidak. Apakah kamu menggoda? Chu Xuan berjalan keluar ruangan dengan senyum lebar di wajahnya.
Senang memiliki sesuatu untuk dimakan ketika kamu bangun. Tuan, kamu cantik lagi. Kamu terlihat lebih cantik tanpa pakaian. Dia suka menggoda, dan dia tidak pendiam. Yang disebut istri guru mengacu pada Jining Suang. Tawa berlanjut, dan Yun Feng, yang telah ditinggalkan sepanjang malam, menjadi hidup dalam sekejap. Sarapan, seperti biasa, hangat. Namun, suasana di meja itu sedikit lebih aneh. Setelah semua gadis makan suapan pertama, mereka semua duduk di sana, melihat piring, dan kemudian menatap Ye Chen bersama, mata mereka tidak normal. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah sarapan hari ini rasanya tidak enak, tepatnya mengerikan, penurunannya terlalu banyak, dan rasanya seperti tidak dilakukan oleh satu orang. Ye Chen mengangkat alisnya, seolah membaca arti tertentu dari mata istri-istrinya, dia juga mengambil sumpitnya, dan mengambil sepotong hidangan spesialnya. Kemudian, dia memuntahkannya. Itu tidak disengaja. Sang Guan Yuer memancarkan matanya yang indah. Aku sangat bebas. Ye Chen hanya membenamkan kepalanya dan menggosok alisnya, tidak hanya ukiran kayunya yang tidak standar, dia bahkan sering membuat kesalahan dalam memasak, dan tidak ada hidangan di atas meja yang terasa normal. Menyadari ada sesuatu yang salah, semua gadis bangkit satu demi satu dan mengelilingi Ye Chen. Sebagai seorang istri, dia mengenal Ye Chen dengan baik, pasti terjadi sesuatu yang menyebabkan hal-hal aneh seperti itu. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum lega, dan ekspresinya menjadi bingung lagi. Kama, Jining Suang bergumam pelan, matanya yang indah sedikit menyipit. Di antara orang-orang yang hadir, dialah yang memiliki penglihatan tertinggi dan persepsi unik, jadi dia menemukan masalahnya. Hambatan karma, Chu Xuan dan yang lainnya yang mendengarkan, mengerutkan kening. Sebagai biksu setingkat kaisar, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui karma, dan saya tahu apa arti karma, jika terakumulasi hingga batas tertentu, itu akan menyebabkan bencana, yang merupakan bencana legendaris memasuki dunia. Artinya, Ye Chen akan mengalami malapetaka, seperti Kaisar Semu Puncak di masa lalu, memasuki dunia untuk mengatasi malapetaka, jika dia bisa mengatasinya, dia akan beruntung. Episode 2515 Musim Semi Tuan Muda Ye. Karena karma, sarapan hangat yang seharusnya menjadi sumber kekhawatiran. Meskipun Ye Chen tersenyum lega, dia tidak bisa menghapus kabut gadis-gadis itu. Yingji lebih menakutkan daripada Tianji, dan kemungkinan penguburan masih sangat tinggi. Kegilaan Yingji tahun sebelumnya adalah contoh berdarah, lebih kuat dari yang pertama. Jenderal Ilahi Tian Qing dan Qi Ye, yang sekuat dan Zun, dikalahkan dengan telak. Gadis-gadis itu diam-diam membersihkan mangkuk dan sumpit, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun ada banyak orang di puncak Yunfei yang ramai, itu menjadi sangat sepi. Sejak hari inilah musim semi Tuan Muda Ye datang. Kita semua tahu bahwa waktu hampir habis untuk Ye Chen ketika malapetaka datang, dan menantu perempuan menjadi sangat bijaksana, dan mereka semua memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Satu demi satu, mereka semua berubah menjadi gadis yang patuh. Mungkin itu adalah hati nurani mereka semua merindukan Ye Chen sebelum merampok, nikmati kelembutan istri. Itu di bawah pohon tua, dan ada kursi malas, Tuan Muda Ye berbaring di atasnya dengan santai, bersenandung sedikit, itu sangat menyenangkan. Melihat gadis-gadis itu lagi, ada lebih dari sekadar gadis-gadis biasa yang masuk akal, ada yang memukuli kaki mereka, ada yang meremas bahunya, ada yang mengupas anggur, dan ada yang memberi makan anggur. Tidak ada dari mereka yang menganggur, seolah-olah mereka telah memperlakukannya sebagai orang sakit, merawatnya, pengasuhnya juga seperti raja yang lemah yang tidak peduli dengan urusan politik dan hanya peduli pada kesenangan. Di kejauhan, ada satu lagi, Nanming Yusu, yang menari dengan ringan, postur menarinya seanggun penampilan ilahi, dia benar-benar peri tanpa cacat, setiap gerakannya sangat indah. Menari tanpa pakaian harus memiliki cita rasa khusus. Ye Chen menyentuh dagunya. Nan Mingyu hampir meledak di tempat ketika dia menciumnya, percikan api melintas di matanya yang indah, tapi dia masih menekannya dengan paksa, jika bukan karena melihat Ye Chen akan dirampok, hantu itu akan menari untuknya, bahkan melepas pakaiannya, dan tak tahu malu. Dulu, jika kamu mengatakan itu, kamu akan dipukuli. Chu Xuan berkata sambil tersenyum, dialah yang meremas bahunya, dia cukup lembut, dia benar-benar memperlakukan Ye Chen sebagai orang yang sakit, dan dia harus merawatnya dengan baik. Ayo pukul dia. Xian meremas kakinya, matanya yang indah berkedip, dan kekuatan di tangannya secara tidak sadar menjadi lebih berat. Berkat tubuh suci Ye Dasao, tubuh fisiknya cukup kuat. Darah dan dagingnya yang biasa, jika dia meremas dengan tangan kecilnya, dia pasti akan mematahkannya. Dapat diandalkan. Kata-kata Xian masih bisa beresonansi,
dan semua gadis juga memiliki ide ini. Ada seorang pria bernama Ye Chen, yang entah kenapa merasa gatal jika dia tidak memukulnya selama sehari. Bersikaplah baik padaku, mungkin tidak akan ada kesempatan seperti itu di masa depan. Ye Chen berkata dengan perasaan melankolis, entah kenapa, dia menambahkan sedikit kesedihan. Belum lagi, apa yang dia katakan masih sangat efektif. Tidak peduli seberapa pemarah istrinya, dia juga menjadi lembut. Meskipun itu lelucon, itu juga benar. Dewa tahu bahwa Ye Chen tidak akan hidup kembali setelah beberapa saat. Malapetaka. Gambarnya masih sangat harum dan indah, masing-masing menantu perempuan, masing-masing sangat cantik, aroma wanita menawan telah menenggelamkan Ye Chen, dan dia terganggu ketika menciumnya, ada nyala api yang disebut kejahatan api, yang menyala-nyala, kata saudara itu dengan sangat bersemangat. Turun. Sangguan Yuer tertawa, dan menepuknya dengan tangan kecil. Dengan baik. Ye Chen mengerang sebentar, dengan air mata berlinang karena rasa sakit, dia melepas lengannya tanpa mengeluarkan suara. Jika dia dipukul oleh adik laki-lakinya saat itu akan menjadi pukulan kritis 10.000 poin. Melihat adik laki-laki itu lagi, dia sudah memudar, jadi dia tidak memiliki sikap gagah berani dan bersemangat sebelumnya. Sangguan Yuer menjulurkan lidahnya dan terus memukuli kakinya. Semua gadis tertawa, lembut ke lembut, melihat Ye Chen mengempis dari waktu ke waktu, itu masih sangat enak dipandang. Setelah episode tersebut, para istri yang berbudi luhur masih sangat berdedikasi. Ini adalah musim semi Tuan Muda Ye. Sudah bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya mendapat perawatan seperti ini. Saya merasa tidak nyata. Saya selalu merasa seperti sedang bermimpi, mimpi yang sangat indah. Aku berkata, aku tidak terpesona. Xie Yun muncul, dan terkejut saat melihat adegan ini. Plot ini salah. Saudara-saudari ini, apakah mereka semua mengetahuinya dengan hati nurani? Mungkin, pria itu yang menuangkan sup ekstasi ke orang-orang. Si Tunan meletakkan tangannya di tangannya, gambarnya sangat menggoda, dan apa yang dilihatnya juga bersinar di matanya, dan dia berani bersumpah demi dewa, seperti itu adegan benar-benar lebih menakjubkan dari Kaisar Tu. Bantu gadis cantik, kapan dia menjadi begitu lembut? Keluargaku tidak pernah meremas pundakku. Xiong Er mendecakkan lidahnya dan berkata dengan iri bahwa ada begitu banyak menantu perempuan yang cantik, semuanya lembut dan berbudi luhur. Jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada salahnya. Melihat mereka bertiga, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya yang sipit begitu menakutkan, mereka tampak seperti kaisar semu, seperti anak yang kompetitif, memandang saudara-saudaraku pamer, lihat, menantu perempuanku sangat masuk akal. Mereka bertiga berbalik dan pergi tanpa bicara, menahan amarah mereka. Setelah sekian lama, seseorang datang lagi, kebanyakan dari mereka dibebaskan oleh 3 orang, seperti Yang Dingtian, Su Fu, Pang Dacuan. Orang-orang tua itu benar-benar datang berkelompok, masing-masing dengan tangan di tangan, mendengarkan Xie Yun bahkan sekarang, saya masih tidak percaya, tapi sekarang saya melihatnya, saya sangat percaya. Aneh. Melihat pemandangan di bawah pohon tua, semua orang mengucapkan 2 kata ini bersamaan. Gadis-gadis dalam ingatan mereka tidak seperti ini, jenis yang memiliki temperamen tinggi dan akan menyerang sedikit perselisihan, tapi sekarang mereka sangat patuh ya, itu cukup mengejutkan. Setelah orang tua pergi, lebih banyak orang datang berkunjung, seperti Raja Chu, kuasi Kaisar Tian Xuanmen, talenta dari berbagai faksi. Batch demi batch datang, terutama karena ketidakpercayaan, sekelompok peri pemarah putri, mengapa kamu baik-baik saja? Kadang-kadang, tidak apa-apa untuk tidak patuh, dan tidak apa-apa untuk tidak percaya pada kejahatan. Sebagian besar orang yang datang ke sini pergi dengan lega. Kaisar ke-10 Dacu tidak hanya sombong, tetapi juga kemampuan untuk melatih putrinya. Hukum sangat jarang melihat situasi seperti itu. Belum lagi orang luar, bahkan Ye Ling, yang kembali dari kenakalan, membuka mulutnya saat dia jatuh, tidak bisa dipercaya, sangat tidak bisa dipercaya, setiap kali dia kembali di masa lalu, dia pada dasarnya melihat semua ibu mengejar ayahnya. Sepenuhnya melanggar hukum. Ayah mertuaku terlalu baik. Tang San menyeringai, dan pasti lebih sulit daripada Tudi untuk melatih semua gadis agar berperilaku baik. Sayangnya, Ye Chen melakukannya. Ye Ling sudah lewat, dengan jari kelingkingnya menggali mulut kecilnya, melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Dia belum kembali selama beberapa hari, dan para ibu telah banyak berubah. Di masa lalu, bagaimana mungkin saya melihat pemandangan yang sangat menarik? Ibu. Gadis kecil itu memandang Chuling dan memanggil dengan ragu. Jadilah baik. Seolah mengetahui apa yang ingin ditanyakan Ye Ling, Chuling dengan santai menceritakan 3 kata ini. Dengan baik.
Kalimat ini membuat semua gadis terhibur, bahkan Ye Chen juga sangat senang, mengetahui bahwa ini adalah gadis dari keluarga baik-baik, tetapi tidak tahu, saya pikir dia diculik dari King Lou. Dari baik menjadi baik. Ye Ling tersenyum datar, dan dengan santai memindahkan sebuah benda besar, tempat tidur besi besar, yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Tidak masalah untuk tidur lebih dari selusin orang, dan itu bisa menggelinding bola-balik. Hal yang paling penting adalah keras, terbuat dari besi perih khusus, dan tidak akan runtuh tidak peduli seberapa berisiknya. Aku sangat lega memiliki wanita seperti ini, kata Ye Chen penuh arti. Melihat gadis-gadis itu lagi, mereka semua tidak memperhatikannya, dan masing-masing dari mereka tampak seperti berkata, jika kamu ingin tidur, kamu akan kembali hidup. Mata Ye Chen juga penuh makna yang dalam, dan dia memberikan perhatian khusus pada Jining Xuang. Dia tidak takut dengan hukuman dewa, dan terlepas dari kehidupan sebelumnya, menantu perempuan inilah yang paling mencintainya. Pipi Jining Xuang memerah, dia menundukkan kepalanya dan menunduk, dan tetap diam. Secara default, ini adalah default. Tuan muda Ye duduk tegak, dengan sadar berpikir seperti ini, dan berkata dengan penuh semangat, malam ini pasti sangat bagus, ranjang besi sudah siap, dan tidak akan memalukan seperti yang terakhir kali. Semua gadis menutupi mulut mereka dan mencibir, Kaisar Gritchu menjadi gila. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia tidak memiliki moral, atau bahwa dia masih muda, dan bahwa dia masih menyukai hal-hal di tempat tidur seperti yang dia lakukan saat itu. Malam ini, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tidak hanya para gadis, bahkan Chuling dan bahkan Tang Sanxiao pun begitu bertekad. Selain mereka, ada satu lagi, yaitu Kaisar Dunia Bawah, yang berdiri di puncak gunung, dengan sepasang mata Kaisar bersinar terang, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Untuk ini, leluhur Tao di surga memberinya pandangan congkak, dan dia masih penasaran, seperti orang-orang tak tahu malu tanpa moral dan integritas, bagaimana mereka menjadi kaisar, dan datang melalui pintu belakang.